Singapura tak berkutik, Indonesia menang mutlak. Teman-teman, kepanikan luar biasa sedang melanda Singapura. Bayangkan, Perdana Menterinya sampai rela terbang mendadak ke Indonesia demi bisa menghadap Presiden Prabowo secepatnya. Aduh. Kalau sudah begini, mau apa? Mau mengemis lagi ke Ibu Pertiwi? Makanya jangan pernah coba-coba meremehkan bangsa Indonesia. Nah, supaya informasinya makin gamblang dan jelas, mari kita bedah kronologinya bersama-sama. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Prabowo, Indonesia bakal dapat 856 triliun dari Singapura. Gila banget ini guys, ini betul-betul luar biasa sih. Lu tahu gak sih, setelah berpuluh-puluh tahun kita dikadalin sama Singapura, kita dijadikan budak energi Singapura. Kita harus impor BBM dari Singapura, bahkan nilainya sampai ratusan triliun. Lu bayangkan, Indonesia dari tahun 2017 sampai 2022 kita diperbudak Singapura. Tapi akhirnya kita dapat kabar baik nih guys, Indonesia bakal ekspor energi ke Singapura. Wes, amazing ini guys, dan gue yakin ini bakal memperkaya banyak orang di Indonesia, termasuk investor saham. So, kalau lu pengen tambah cuan, dan lu penasaran sektor apa sih yang bakal diuntungkan, yang bakal memperkaya kalian, karena duitnya nggak main-main nih, hampir 1000 triliun guys. Makanya lu jangan skip video ini, kita bakal bahas tuntas. Let's check this out. Sudah saatnya Indonesia berhenti bermental penakut dan minder dengan bangsa asing. Selama era globalisasi, peta Asia Tenggara sengaja diatur. Singapura jadi otaknya, Malaysia jadi pabrik canggihnya, dan Indonesia cuma dijadikan otot penyedia buruh murah dan bahan baku mentah. Tapi hari ini, di bawah duet Prabowo dan Purbaya, Jakarta sedang memaksa raksasa ekonomi dunia untuk menekuk lutut. Melalui lembaga Danantara dan hilirisasi nikel, kita sedang menantang dominasi Temasek Singapura. Saya tegaskan kembali, kita harus melaksanakan hilirisasi. Tidak ada tawaran tentang hal ini. Semua komoditas kita akan kita olah di Republik Indonesia. Semuanya. Menurut kalian, apakah Indonesia sudah pantas kembali jadi kakak tertua di ASEAN, atau kita belum siap bersaing secara profesional? Jangan skip video ini kalau kalian mau tahu jawabannya. Mata-mata Singapura sampai Indonesia. Waktu rapat mengenai masalah itu, saya rapat dalam 1 jam sampai ke Singapura. Dalam 2 jam sampai ke saya. Bahwa Singapura udah tahu. Dia nggak tahu kita juga punya mata-mata. Sebelum kita bedah tuntas strategi besar ini, saya minta waktu kalian 3 detik saja untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini sekarang juga. Kenapa? Karena video ini bukan sekedar berita biasa. Ini adalah gerakan melek politik bagi kita, rakyat Indonesia, agar tidak lagi mudah diadu domba oleh urusan sepele di media sosial, sementara kekayaan alam kita dikuras habis di depan mata. Mari kita bersatu, kawal kedaulatan ekonomi bangsa ini, dan buktikan bahwa kita bisa menjadi benteng pertahanan untuk melawan segala bentuk kecurangan, mafia anggaran, hingga oknum pejabat tidak jujur yang selama ini merugikan hak-hak rakyat kecil. Tonton video ini sampai detik terakhir agar kita paham utuh dan tidak setengah-setengah. Sekarang, mari kita absen dan tunjukkan persatuan kita di kolom komentar. Tulis dari daerah mana kalian sedang menonton video ini. Biar semua tahu, dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia sedang bersatu menjaga masa depan tanah airnya. Oke, kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan pertama. Tanah air kita ini sekaya itu teman-teman. Jadi stop merasa kalah kelas dari bangsa asing. Kita harus punya nyali untuk berdikari dan mandiri secara utuh. Buat teman-teman yang sepakat, langsung ramaikan kolom komentar dengan dukungan terbaik kalian. Mari kita buktikan kalau rakyat Indonesia bisa kompak bergerak bersama demi menjaga kedaulatan negara kita tercinta. Pernahkah kalian membayangkan sebuah lingkaran komedi yang tragis di negeri yang katanya kaya raya ini? Kita sering sekali mendengar di bangku sekolah atau di berita bahwa Indonesia adalah salah satu pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, punya kebun kelapa sawit yang luasnya sejauh mata memandang, hingga batu bara yang tidak habis-habis dikeruk dari perut bumi. Logikanya, dengan kekayaan alam yang melimpah ruah seperti itu, kas negara kita seharusnya penuh. Pembangunan infrastruktur bisa merata tanpa hambatan, dan kesejahteraan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah tambang. Namun, kenyataannya, mengapa anggaran kita seringkali terasa pas-pasan dan kita masih harus terjebak dalam tumpukan utang luar negeri?
Jawabannya terletak pada sebuah penyakit kronis dalam sistem keuangan kita yang bisa kita sebut sebagai fenomena celana bocor, alias pelarian modal ke luar negeri. Skenarionya selalu berulang dan sangat ironis. Yang tidak menguntungkan rakyat, kita tidak beragu-ragu. Kita tidak akan teruskan. Ya, kita berpegang kepada itu, saya berpegang kepada ini. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di kuasai negara dipergunakan oleh sebesar-besar kemampuan. Kalau mereka yang megang konsesi menyalahgunakan, dia ambil keuntungan, tapi keuntungannya dibawa ke luar negeri dan tidak ditaruh di dalam negeri, itu merugikan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia. Para pengusaha besar atau oknum pemilik modal datang ke berbagai daerah di Indonesia untuk mengeruk kekayaan alam kita. Akibatnya, tanah di daerah menjadi rusak, lingkungan tercemar, dan masyarakat lokal harus menghadapi polusi udara dan air setiap hari. Namun begitu transaksi bisnis berskala raksasa itu selesai dan keuntungan bersih bernilai triliunan rupiah sudah didapatkan, uang tersebut tidak disimpan di dalam negeri untuk menggerakkan ekonomi lokal. Hal pertama yang sering kali mereka lakukan adalah membuka laptop, menghubungi manajer investasi di seberang lautan, lalu mentransfer dana fantastis tersebut ke bank-bank di Singapura. Ini adalah sebuah ironi yang nyata. Kita ibarat orang yang memiliki pohon mangga harum manis yang sangat lebat di halaman rumah sendiri. Kita yang menyiramnya setiap hari dengan tetesan keringat, kita pula yang terkena getahnya saat memetik, dan kita pula yang membersihkan sampahnya. Tapi anehnya, setiap kali kita ingin minum segelas jus mangga, kita justru terpaksa membelinya dengan harga yang sangat mahal di warung tetangga sebelah rumah. Mengapa? Karena seluruh hasil panen mangga kita dibawa kabur dan disimpan di luar negeri. Singapura dengan sangat cerdas telah memanfaatkan situasi ini sejak puluhan tahun yang lalu, terutama setelah momentum krisis moneter tahun 1998. Mereka tahu bahwa para pemilik modal di Indonesia seringkali dilanda ketakutan akan inflasi atau ketidakstabilan politik domestik. Oleh karena itu, mereka memposisikan diri sebagai berangkas raksasa yang aman bagi siapa saja. Mereka menciptakan regulasi yang sangat ketat untuk melindungi kerahasiaan bank, memberikan potongan pajak yang sangat menggiurkan, dan memberikan jaminan bahwa dana yang masuk ke sana tidak akan diusik oleh otoritas hukum manapun. Dampaknya sangat merugikan kita. Duit pelarian dari hasil bumi Indonesia itu kemudian digunakan oleh perbankan asing untuk membiayai fasilitas publik mereka yang super mewah, membangun taman-taman kota yang indah, dan mendanai riset teknologi mutakhir mereka. Sementara di Jakarta dan daerah-daerah lain, kita masih saja harus bersabar menghadapi kemacetan di jalanan yang berlubang karena anggaran negara yang terbatas untuk perbaikan. Lebih parahnya lagi, uang yang mengendap di luar negeri itu kemudian dipinjamkan kembali ke Indonesia dalam bentuk utang luar negeri lengkap dengan bunga yang tinggi. Kita secara tidak sadar sedang diutangi menggunakan uang kita sendiri yang bocor ke luar negeri. Kebiasaan lama inilah yang menahan Indonesia untuk maju dan membuat kita terus ketergantungan pada ekosistem keuangan asing. Teman-teman, roda nasib di kawasan Asia Tenggara sudah berputar. Selama ini kita cuma jadi penonton saat kekayaan alam kita dipakai untuk memajukan tetangga sebelah. Tapi sorry bos, babak itu sudah tamat dan tidak akan terulang lagi. Sekarang di bawah arahan tegas Presiden Prabowo bersama racikan strategi mumpuni dari Menteri Keuangan Purbaya Indonesia yang ambil alih kemudi. Mulai hari ini kita yang bikin aturan mainnya. Melihat lingkaran komedi yang menjengkelkan ini, tentu pertanyaan besar yang muncul di kepala kita adalah, bagaimana cara kita menghentikan kebocoran ini? Bagaimana cara kita menjahit celana yang bocor tadi agar uang ribuan triliun milik bangsa ini tidak terus-menerus melorot ke kantong tetangga sebelah? Disinilah strategi besar diluncurkan. Pemerintah Indonesia mengambil langkah yang sangat taktis dan berani dengan resmi mendirikan sebuah institusi keuangan baru yang diberi nama Danantara. Bagi sebagian besar masyarakat awam, nama ini mungkin masih terdengar asing di telinga. Namun, di kalangan elit keuangan Asia Tenggara, peluncuran Danantara langsung memicu alarm bahaya yang sangat serius. Danantara dirancang bukan sekadar sebagai lembaga keuangan biasa yang mengurus administrasi, melainkan sebagai sebuah induk raksasa atau super holding yang bertugas mengonsolidasikan aset-aset terbaik milik negara. Untuk memahami seberapa dahsyatnya potensi lembaga baru ini, mari kita tengok dulu rahasia dapur tetangga kita. Mengapa negara sekecil Singapura bisa begitu kaya, disegani, dan memiliki pengaruh finansial yang luar biasa besar di panggung dunia?
Jawabannya adalah karena mereka memiliki institusi raksasa bernama Temasek Holdings dan GIC. Sejak tahun 1974, Singapura mengumpulkan semua perusahaan milik negaranya, lalu mengelolanya secara profesional murni seperti perusahaan swasta global. Keuntungan dari bisnis itulah yang dikembalikan ke kas negara mereka untuk mendanai sekolah gratis, rumah sakit canggih, hingga transportasi publik yang super mewah bagi warga mereka. Selama puluhan tahun, Temasek menjadi standar emas dunia dalam mengelola kekayaan negara. Nah, kehadiran Danantara adalah jawaban langsung Indonesia untuk menantang dominasi tersebut. Konsepnya sederhana namun memiliki dampak yang mematikan bagi arus modal asing. Danantara bertindak sebagai payung besar yang menyatukan seluruh raksasa badan usaha milik negara atau BUMN kita, mulai dari Bank Mandiri, BRI, Telkom, Pertamina, PLN, MindID, hingga perusahaan plat merah kelas atas lainnya. Selama ini, BUMN kita seringkali dikritik oleh masyarakat karena gerakannya yang lambat, terlalu birokratis, penuh intervensi politik, dan seringkali menjadi tempat yang tidak efisien dalam mengelola anggaran. Di bawah sistem Danantara, masalah kronis ini dipangkas habis. Fungsi aturan dipisahkan total dari fungsi bisnis. Kementerian BUMN nantinya akan fokus mengurus regulasi dan aturan mainnya saja. Sementara Danantara bergerak penuh sebagai entitas bisnis dan investasi secara profesional, lincah, dan agresif tanpa hambatan birokrasi yang berbelit-belit. Ketika raksasa-raksasa BUMN ini dikonsolidasikan di bawah satu pintu, total aset yang dikelola oleh Danantara langsung menembus angka ribuan triliun rupiah sejak hari pertama beroperasi penuh. Angka yang luar biasa masif ini seketika menempatkan Indonesia ke dalam jajaran elit pengelola dana terbesar di dunia. Inilah alasan utama mengapa lembaga keuangan di Singapura dan Malaysia cemas setengah mati. Disinilah letak perbedaan mendasar yang menjadi kartu as atau keuntungan mutlak bagi Indonesia. Temasek milik Singapura. Seindah apapun penampilan mereka, bahan baku utamanya hanyalah uang tunai hasil dari perdagangan jasa dan investasi di luar negeri. Singapura tidak memiliki tanah yang luas. Mereka tidak punya 1 gram pun nikel di bumi mereka. Mereka tidak punya pohon kelapa sawit, dan mereka tidak memiliki pasar domestik yang besar karena jumlah penduduknya sedikit. Agar uang mereka terus berkembang, mereka harus memutar otak mencari peluang investasi di negara lain, termasuk mengeruk keuntungan dari proyek-proyek di Indonesia. Sementara itu, Danantara berdiri di atas gunung emas yang sesungguhnya. Danantara tidak perlu pusing mencari tempat investasi ke luar negeri, karena potensi investasi terbaik dan paling dicari oleh seluruh dunia saat ini ada di halaman rumah Indonesia sendiri. Ketika Danantara memegang kendali atas aset-aset strategis ini secara profesional, posisi tawar Indonesia di hadapan para investor global otomatis berubah total dari bawah ke atas. Dalam dunia internasional, ukuran itu sangat menentukan. Selama ini, BUMN kita berjalan kecil-kecil secara terfragmentasi sehingga mudah didekati atau didikte oleh spekulan asing satu demi satu. Sekarang, jika ada perusahaan multinasional raksasa dari Amerika, Eropa, atau Asia yang ingin mendapatkan akses terhadap komoditas berharga atau pasar digital Indonesia, mereka tidak bisa lagi main belakang atau mendikte entitas-entitas kecil. Mereka harus berhadapan langsung dengan satu gerbang raksasa berkekuatan hukum penuh, yaitu Danantara. Langkah ini adalah sebuah perubahan paradigma yang sangat radikal, mengubah mentalitas yang tadinya inferior menjadi kedaulatan finansial yang utuh di tangan bangsa sendiri. Dengan berdirinya benteng finansial baru ini, kita sekarang sedang menyaksikan babak akhir dari dominasi ekonomi sepihak di kawasan Asia Tenggara. Selama era globalisasi gelombang pertama, peta kekuatan di kawasan kita seolah-olah sudah diatur sedemikian rupa oleh kepentingan luar. Singapura diposisikan sebagai otak dan gerbang keuangan, Malaysia sebagai pusat manufaktur komponen bernilai tinggi, sementara Indonesia sayangnya seringkali hanya dijadikan sebagai penyedia otot berupa buruh murah dan penyuplai bahan baku mentah. Namun, strategi besar yang dipertegas oleh pemerintah saat ini memaksa rantai pasok global tersebut untuk mengubah arahnya menuju Jakarta. Indonesia tidak lagi sudi menjadi penonton yang melihat nikelnya dibawa ke Eropa, batu baranya dibawa ke negara lain, atau minyak sawitnya diolah di luar negeri untuk kemudian kita beli lagi dalam bentuk barang jadi yang mahal. Senjata utama kita dalam memenangkan persaingan investasi global ini adalah perkawinan silang antara bonus demografi yang melimpah dengan kebijakan hilirisasi industri yang sangat agresif. Saat ini,
negara-negara tetangga kita sedang menghadapi masalah struktural yang cukup serius. Ada yang mulai mengalami kelangkaan tenaga kerja karena jumlah penduduknya terbatas, ada pula yang mengalami krisis penuaan populasi yang akut sehingga sangat bergantung pada tenaga kerja asing untuk menggerakkan roda ekonominya. Di sisi lain, Indonesia adalah pasar raksasa yang dihuni oleh mayoritas usia muda yang produktif, melek teknologi, dan konsumtif. Bagi investor global, menaruh modal di Indonesia berarti mereka mendapatkan dua keuntungan sekaligus dalam satu paket. Basis produksi yang melimpah sekaligus pasar domestik yang siap menyerap produk tersebut tanpa perlu repot mengekspornya jauh-jauh ke luar negeri. Mari kita bicara tentang mineral strategis. Sektor di mana Indonesia memegang kartu truf yang membuat industri otomotif dan teknologi dunia harus datang ke sini. Peradaban global saat ini sedang bergerak cepat menuju era transisi energi hijau, di mana kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi menjadi masa depan. Komponen paling penting, paling mahal, dan paling diperebutkan dari kendaraan listrik adalah baterai. Bahan baku utamanya adalah nikel, kobalt, mangan, dan tembaga, di mana Indonesia adalah pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Ketika pemerintah dengan tegas menyatakan tidak akan pernah mundur satu langkah pun dari kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah, meskipun digugat oleh Organisasi Perdagangan Internasional, Indonesia sedang mengirimkan pesan yang sangat jelas ke seluruh dunia. Pesannya adalah, jika Anda ingin baterai, jika Anda ingin membuat mobil listrik, jangan bawa nikel kami ke negara Anda, tetapi bawalah pabrik Anda, bawalah teknologi Anda, bawalah modal Anda, dan bangunlah di atas tanah Indonesia. Dampaknya langsung terasa instan dan masif. Raksasa otomotif dan teknologi global berbondong-bondong menanamkan investasi miliaran dolar untuk membangun ekosistem industri baterai dari hulu ke hilir di tanah air. Disinilah lembaga investasi seperti Danantara masuk sebagai katalisator ulung. Sebagai pengelola dana negara, lembaga ini dapat menyuntikkan modal pendamping bersama investor global tersebut. Langkah cerdas ini memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi tempat berdirinya pabrik asing, melainkan negara memiliki saham yang signifikan di dalam industri strategis masa depan tersebut. Tekanan ekonomi ini secara alami memaksa para pelaku pasar global untuk memikirkan ulang strategi mereka. Regulasi penempatan devisa hasil ekspor yang diperketat juga bertindak sebagai bendungan raksasa untuk menahan agar air kekayaan nasional kita tidak bocor keluar lagi. Dana tersebut harus mengalir ke dalam sistem perbankan domestik kita sendiri. Ketika perbankan dalam negeri kebanjiran likuiditas dari modal yang pulang kampung, suku bunga pinjaman akan turun secara alami. Suku bunga yang murah berarti pelaku UMKM, pengusaha lokal, dan masyarakat biasa bisa mendapatkan akses modal dengan jauh lebih mudah untuk membuka usaha, memperluas pasar, atau membangun hunian. Roda ekonomi akan berputar beberapa kali lipat lebih cepat karena uangnya bekerja di dalam ekosistem kita sendiri, menciptakan lapangan kerja bagi anak-anak bangsa, bukan malah mendanai proyek pembangunan di negara lain. Ini bukan tentang ambisi arogan untuk menindas pihak lain, melainkan tentang pengembalian posisi Indonesia ke tempat yang seharusnya secara alamiah sebagai epicentrum kemakmuran di Asia Tenggara. Di tengah riuh rendah pergolakan geopolitik dunia yang penuh ketidakpastian serta badai ekonomi global yang membuat banyak negara besar mulai goyah, tersimpan sebuah asa yang begitu besar di dalam dada ratusan juta rakyat Indonesia. Harapan ini bukanlah angan-angan kosong tanpa dasar, melainkan sebuah keyakinan mendalam yang lahir dari lubuk hati masyarakat jelata, membentang dari ujung Sabang sampai Merauke. Kita sedang menyaksikan sebuah momentum bersejarah di mana Indonesia tidak hanya akan sekadar bertahan di tengah krisis, melainkan bersiap untuk melompat jauh ke depan, menjadi bangsa yang mandiri, makmur dalam keadilan, dan berdiri tegak sebagai macan Asia yang sesungguhnya di kancah internasional. Harapan ini bertumpu pada kesadaran kolektif bahwa kita layak menjadi bangsa yang besar dan kaya. Kelayakan ini bukan klaim sepihak, melainkan takdir alamiah yang melekat pada tubuh Ibu Pertiwi. Kita adalah sebuah negara kepulauan raksasa yang dianugerahi kekayaan alam yang sangat luar biasa. Mulai dari mineral strategis yang terkubur di dalam perut bumi, hutan tropis yang menjadi paru-paru dunia, hingga lautan luas yang menyimpan potensi maritim tak terbatas. Lebih dari sekadar kekayaan material, kekuatan terbesar Indonesia terletak pada manusianya dan kebudayaannya yang sangat beragam. Ratusan suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, dan kearifan lokal berpadu dalam harmoni Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman ini bukanlah sebuah kelemahan yang membuat kita rapuh, melainkan mozaik kekuatan kultural yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia.
Kita memiliki modal sosial dan material yang lebih dari cukup untuk memimpin, bukan lagi sekadar mengekor di belakang bangsa-bangsa lain. Namun, dalam langkah menuju takdir sebagai kekuatan besar dunia, penting untuk ditegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak pernah melangkah dengan ambisi arogan untuk mencari musuh. Prinsip politik luar negeri kita tetap teguh dan luhur, berakar pada perdamaian dunia yang bermartabat. Kita ingin bersahabat dengan semua negara. Kita ingin membuka pintu perdagangan dengan seluruh penjuru dunia, dan kita menghormati kedaulatan bangsa lain. Perang yang sedang kita tabuh hari ini bukanlah perang militer untuk menaklukkan wilayah asing, melainkan sebuah perjuangan mutlak untuk menegakkan keadilan ekonomi bangsa ini. Selama puluhan tahun, hak-hak ekonomi rakyat kita seringkali diabaikan dalam sistem global yang tidak setara, di mana kita hanya diposisikan sebagai penyuplai bahan baku mentah yang murah. Ketika kita hari ini dengan berani melarang ekspor biji mineral mentah dan membangun industri pengolahan sendiri di dalam negeri, kita sedang memperjuangkan keadilan bagi anak-anak cucu kita agar mereka bisa menikmati nilai tambah dari tanah kelahiran mereka sendiri. Persahabatan internasional yang kita inginkan harus berdiri di atas asas kesetaraan, bukan atas dasar penindasan terstruktur atau mentalitas terjajah yang langgeng di dalam negeri sendiri. Perjuangan besar di panggung makro ini tentu saja membutuhkan pondasi yang kuat di tingkat akar rumput, yaitu masyarakat Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, terselip harapan yang sangat besar agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia bisa tumbuh menjadi lebih dewasa, bijak, dan kritis dalam menerima serta mengonsumsi informasi di era digital ini. Kita hidup di zaman di mana arus informasi mengalir begitu deras, namun sayangnya seringkali dibarengi dengan hoaks, disinformasi, dan narasi-narasi provokatif yang sengaja dirancang untuk memecah belah fokus bangsa. Harapan kita bersama adalah agar rakyat Indonesia tidak lagi mudah dibodoh-bodohi atau diadu domba oleh urusan-urusan sepele yang tidak produktif di media sosial. Kita harus berhenti menghabiskan energi untuk konflik internal yang sengaja dipelihara oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat Indonesia maju. Mari kita bersatu menjadi bangsa yang cerdas, yang mampu menyaring informasi dengan logika yang sehat, yang selalu mengedepankan tabayun, dan yang melihat perbedaan pandangan politik, suku, maupun agama sebagai kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang tahu mana kawan sejati, mana lawan yang nyata, dan mana kepentingan nasional yang harus dibela bersama. Ketika rakyatnya sudah cerdas dan bersatu, maka energi kolektif tersebut harus disalurkan untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah kita yang saat ini sedang berjuang keras di garis depan, demi membawa Indonesia berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Proses transisi menuju kedaulatan finansial dan industri ini jelas tidak akan mudah. Langkah-langkah berani seperti mendirikan lembaga super holding dan antara untuk mengonsolidasikan aset negara secara profesional, memperketat regulasi devisa hasil ekspor, serta membersihkan sistem birokrasi dari cengkeraman mafia anggaran dan oknum pejabat korup adalah perjuangan yang penuh dengan tantangan dan hambatan. Pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem yang bocor tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menggembosi kebijakan ini dari berbagai arah. Disinilah peran krusial rakyat sebagai benteng pertahanan utama. Dukungan penuh dari rakyat, yang didasari oleh pemahaman yang utuh dan kecerdasan politik, akan menjadi modal sosial terbesar sekaligus pelindung bagi pemerintah untuk mengeksekusi strategi-strategi besar tersebut tanpa ragu. Pada akhirnya, cita-cita Indonesia emas yang adil, makmur, berdaulat, dan disegani di seluruh penjuru dunia bukanlah sekadar impian di atas kertas atau jargon politik musiman. Itu adalah sebuah takdir yang akan segera kita wujudkan bersama jika kita mampu menjaga api persatuan ini tetap menyala. Ketika para petani di sawah, buruh di pabrik, nelayan di lautan, pengusaha lokal, aparat penegak hukum, hingga anak-anak muda kreatif di perkotaan saling bergandengan tangan, memiliki satu visi yang sama, dan berkomitmen untuk menjaga martabat bangsa, maka tidak akan ada kekuatan manapun di dunia ini yang mampu mengguncang Indonesia. Mari kita kawal perjalanan sejarah yang besar ini dengan hati yang bersih, pikiran yang cerdas, dan semangat yang menyala-nyala. Teruslah jahit celana ekonomi kita yang bocor. Teruslah bangun pusat-pusat industri canggih di atas tanah air kita sendiri, dan teruslah melangkah maju. Majulah terus Republik Indonesia. Kedaulatanmu dan kemakmuran rakyatmu adalah harga mati bagi kami semua. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita telah selesai menyimak penjelasan yang panjang tadi. Teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan tadi, gimana tanggapannya? Silakan tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Tapi ingat teman-teman,
Jangan mencaci maki siapapun, tunjukkan kepada dunia bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang budiman. Teman-teman, sekarang saatnya kita masuk ke season beropini, ngobrol cantik sambil minum kopi. Tapi hari ini saya minum air putih karena sedikit batuk, teman-teman. Alhamdulillah. Teman-teman, langkah tegas pemerintah Indonesia dalam meluncurkan lembaga super holding Danantara serta konsisten dalam kebijakan hilirisasi industri merupakan sebuah titik balik yang krusial bagi kedaulatan ekonomi bangsa. Teman-teman, selama puluhan tahun Indonesia terjebak dalam ironi yang sangat miris, sebuah kondisi di mana kekayaan alam kita dikeruk habis-habisan, namun keuntungan finansialnya justru dinikmati oleh sistem perbankan negara tetangga, yaitu Singapura salah satunya. Teman-teman, kebiasaan lama ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga memelihara mentalitas ketergantungan yang membuat Indonesia sulit berkembang menjadi raksasa ekonomi dunia. Teman-teman, langkah Presiden Prabowo membentuk lembaga raksasa bernama Danantara adalah jawaban yang sangat tepat dan berani untuk menjahit celana yang bocor tersebut. Konsepnya sangat sederhana. Semua perusahaan besar milik negara atau BUMN seperti Pertamina, PLN, Bank Mandiri, dan BRI dikumpulkan dalam satu wadah besar agar tidak jalan sendiri-sendiri. Teman-teman, strategi ini membuat posisi tawar Indonesia di dunia internasional berubah total. Dulu, kita sering minder dengan negara asing. Sekarang, lewat Danantara, aturannya dibalik. Kalau ada perusahaan raksasa dari Amerika, dari Eropa, atau dari Cina yang butuh nikel kita untuk membuat baterai mobil listrik, mereka tidak bisa lagi mendikte kita. Pemerintah dengan tegas mengatakan, jangan bawa nikel kami ke negara Anda, bawa pabrik Anda ke negara kami, bawa teknologi Anda, lalu bangun di atas tanah Indonesia. Teman-teman, dengan strategi tersebut, dampaknya luar biasa untuk masyarakat awam seperti kita. Ketika pabrik-pabrik besar dibangun di sini, otomatis lapangan kerja terbuka lebar. Untuk siapa? Tentu untuk anak-anak muda bangsa Indonesia. Selain itu teman-teman, dengan dipaksanya uang hasil ekspor pulang kampung ke Indonesia, bank-bank di dalam negeri akan punya banyak modal. Kalau modal bank banyak, tentu suku bunga pinjaman akan turun secara alami. Lalu efeknya apa teman-teman? Efeknya pelaku UMKM, pedagang kecil, dan masyarakat biasa bisa lebih mudah meminjam modal untuk buka usaha atau memperluas bisnisnya. Namun teman-teman, ada satu catatan kritis yang harus kita kawal bersama-sama. Lembaga Danantara ini memegang uang dan aset yang sangat besar teman-teman. Jangan sampai wadah baru yang niatnya baik ini justru menjadi sarang korupsi atau tempat baru bagi para mafia. Teman-teman, Danantara harus diurus oleh orang-orang yang jujur, yang bersih, dan profesional. Teman-teman, strategi hebat ini tidak akan ada gunanya kalau kita sebagai rakyat mudah diadu domba. Di media sosial kita seringkali ribut dan berantem karena urusan sepele. Sementara kekayaan alam kita dikuras di depan mata. Sudah saatnya teman-teman kita sudahi perpecahan ini. Persatuan kita adalah benteng terkuat agar pemerintah bisa bekerja dengan tenang untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi bangsa. Teman-teman, Indonesia adalah raksasa yang sesungguhnya,
dan sudah saatnya kita berhenti berpikir menjadi budak yang kerdil. Teman-teman, terima kasih sudah menonton sejauh ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe teman-teman. Dan jangan lupa pula bagikan video ini agar gerakan kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi rakyat semakin besar. Teman-teman, mari kita bersatu, mari kita bergandengan tangan. Saya Irham, host dari Tiang Politik, undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, merdeka. See you next time.